Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babah dina wa memamam ali-ali si biabis dimanapun umu berada. Pada kesempatan ini kami Aliansi Pemuda Kabupaten Seram Bagian Timur mahasiswa IAIN akan berdiskusi dakwah kebangsaan dengan tema menata masa depan di negeri Itawutu Nusa. Tujuan amami diskusi untuk bisa merawat persaudaraan, merawat persatuan. Semoga kita ini pesta demokrasi yang nantinya ilah muguru nantinya kembali daripada pesta demokrasi itu bisa mempersatukan masyarakat SBT untuk menuju negeri Itawutu Nusa yang lebih baik. Pada kesempatan ini juga ada beberapa pemateri yang cukup handal, yakni salah satunya adalah Dr. Syarifuddin M.Sosi. Langsung saja kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda SBT yang luar biasa ini. Siap, Ustaz. Oke. Pada kesempatan ini ada dari teman-teman SBT juga, yaitu dari ujung sana Saudara Wajahuddin Rumakat, dan juga ada Bapak Dr. Syarifuddin M.Sosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dan juga ada saudara kita Muhammad Umar Al-Katiri, Ketua LDK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri Andi Subandri Swakul, Ketua Remas Imam Rijalian Ambon. Pada kesempatan ini pula ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dari sisi akademisi, kira-kira melihat polemik politik yang terjadi di SBT saat ini seperti apa. Nah, yang pertama, apa itu politik dari sisi pandangan dari sisi pandangan akademisi? Kira-kira seperti apa, Ustaz? Langsung saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua di mana saja Anda berada. Menarik ya, ketika generasi muda SBT ingin mendesain sebuah masa depan SBT yang bagus, dan itu mulai dari kampus. Saya kira ini sebuah prestasi dan prestise yang luar biasa. Sehingga politik itu tidak dipercakapkan di rumah kopi, tapi dipercakapkan di kampus, ide-idenya, konsep-konsepnya, sehingga itu bisa dipastikan mampu memberikan nuansa persaudaraan, nuansa persatuan untuk merayu dan merawat SBT menuju puncak kejayaan, menuju rakyat yang sejahtera sesuai dengan ideologi Pancasila. Politik kita adalah politik yang berjiwa Pancasila. Politik itu harus punya sifat-sifat ketuhanan, harus punya sifat kemanusiaan, harus punya jiwa persatuan dan persaudaraan, harus dimusyawarahkan dengan baik dan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, SBT itu dari segi nama menarik, karena SBT itu memiliki nama, kalau saya berikan nama itu syair bersandi takwa. Itu nama itu ketika artinya apa? Orang yang SBT itu punya nilai-nilai budaya tinggi, nilai-nilai kearifan lokal yang bisa menjadikan modal sosial untuk menjadi kabupaten yang unggul. Kabupaten yang mampu mendesain masa depannya untuk bisa unggul di Maluku, kabupaten yang unggul di Maluku, dan kabupaten unggul di Indonesia, bahkan dari level nasional maupun internasional. Lalu pertanyaannya, alat apa yang kita pakai? Tentu politik. Politik itu dalam perspektif Ibnu Arabi, politik itu adalah seni untuk mencapai kesucian dan distribusi keadilan. Untuk menegakkan keadilan itu menggunakan politik. Politik itu adalah estetika, dialektika untuk mewujudkan kehidupan aman, damai, sejahtera. Itu tujuan besar daripada kita berpolitik. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci menerapkan politik kholqan wa khuluqan, indah pikirannya, mulia perilakunya.
Jadi bagaimana politik itu dirayu sedemikian rupa supaya tidak liar, supaya dia memberikan sebuah tatanan yang mampu merajut dan menjaga ketahanan persaudaraan dan persatuan menuju Itawo Tunusa yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira tujuan politiknya seperti itu. Iya, luar biasa. Oke. Ya. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bagaimana kesiapan sumber daya alam di negeri SBT? Sumber daya manusia, regulasi dan infrastruktur menuju SBT yang moderat, Ustaz. Kira-kira seperti apa? Bagaimana persiapannya, Ustaz? Oke. Saya kira untuk sekarang ini pendidikan SBT sekarang SBT sedang mempersiapkan. Kalau kita di YN, karena saya di YN, saya cuma bisa melihat bagaimana peran anak-anak SBT yang punya kekuatan politik, kekuatan kebudayaan, kekuatan pendidikan yang memang mereka punya kesiapan-kesiapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Karena SBT, baik buruknya SBT sangat ditentukan oleh kesediaan stok SDM yang dimiliki. Semakin banyak orang pintar di SBT, maka potensi untuk bergerak cepat itu semakin kuat. Karena SDM itu adalah penyangga pertama untuk menggerakkan SBT menuju cita-citanya yang mulia itu. Jadi ya harus banyak orang SBT yang sekolah, S1, S2 diperbanyak, S3 diperbanyak supaya ini menjadi alat untuk menjaga haluan dan arah SBT itu tetap berada pada ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Jalan ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang dirahmati, disayangi Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang ketiga, Ustaz, bagaimana desain politik pembangunan di SBT untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan jiwa Pancasila itu, Ustaz? Ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa prinsip politik adalah seni dan estetika menuju cita-cita yang mulia, menuju cita-cita kemerdekaan, menuju cita-cita kemuliaan, dan menuju cita-cita kebahagiaan. Perahunya adalah politik. Lalu bagaimana menyiapkan politik kebahagiaan, politik kebersamaan, politik persaudaraan, dan politik persatuan? Maka kita punya ideologi yang namanya Pancasila. Politik kebangsaan kita, dakwah kebangsaan kita yang bisa menjaga sifat hewania kita supaya tidak liar, maka itu dijinakkan oleh Pancasila. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Hanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus patuh dan taat kepada Allah. Itu syarat supaya kita punya politik hewania itu tidak menguasai kesadaran berpikir kita. Yang kedua, dia juga tidak membangkitkan sifat nabati. Atau sifat nabati itu sifat individualisme. Masing-masing merasa benar, merasa ini, merasa betul semua. Jadi kalau dia lawan politik berarti dia salah, musuh kita. Padahal politik ini kan ada yang punya ideologi ekonomi, ada punya ideologi pembangunan. Misalnya kalau calon ini jadi, wah itu pembangunan mantap, ekonomi mantap. Jadi perbedaan partai itu karena perbedaan visi misi. Pertanyaannya yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana partai politisi itu mampu memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya, mampu melayani rakyatnya dengan apa? Dengan pelayanan sesuai dengan jiwa Pancasila. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Babatu kopi terlalu manis. Kopi terlalu manis. Pemirsa minum dulu. Sabar. Seru. Nah, ketuhanan yang Maha Esa kan ada kecerdasan spiritual. Berarti kan masjid itu ada masjid agung di Bula. Kau tingkatkan pengajian TPQ, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat itu, penuhi kekuatan spiritual, mentransfer nilai-nilai spiritual ke masyarakat. Supaya camat itu dan itu dikomandangi oleh camat-camat. Tapi beta bangga melihat orang SBT itu camat-camat itu peduli pada seni kasidah, seni budaya. Kalau ini juga ditambah dengan seni spiritual, bagaimana TPQ juga dibanyakan, maka ini penyangga spiritual pertama. Ini kekuatan SBT pertama.
Yang kedua, kekuatan SBT di dalam jiwa Pancasila itu, SBT itu merawat saling menghargai. Jangan kata merasa pintar, mungkin karena beta ini pejabat, beta harus, tidak begitu. Itu yang bikin rusak itu begitu. Karena apa? Kalau dia sudah pejabat lalu dia jaga image, itu kan kotor namanya. Pikirannya sudah mulai kotor dan itu masyarakat tidak suka. Disitulah awal kehancuran. Makanya menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu salah satu jiwa sila yang penting. Nah, ketong sudah perbaiki kecerdasan spiritual, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kecerdasan kemanusiaan, bagaimana saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, dan saling memajukan. Lalu ketika itu ketong sudah lalui, lalu kemudian adalah persatuan Indonesia. Nah, bagaimana mentransfer persatuan Indonesia ke dalam tubuh politik? Nilai-nilai ini nih, kita beda partai tapi tetap ketemu bersaudara, ketemu orang SBT. Toh, habis pilkada langsung baku polo, baku cium-cium, bila perlu makan patita. Habis pilkada hari ini dan sudah ada pemenangnya, langsung besok makan patita. Sebagai konsep untuk menjaga kesucian persaudaraan dan persatuan. Iya, betul. Jadi Ustaz, kalau untuk soal tradisi makan patita ini saya rasa sudah pudar di SBT Ustaz. Oh begitu? Iya. Jadi kalau selesai daripada pesta demokrasi itu, masing-masing atur hidup, masing-masing atur diri. Nah ini kalau boleh kali ini ketong bikin akan baik-baik toh supaya kan misi ketong kan kebersamaan. Dalam DSBT itu ibaratkan perahu, semua orang yang di dalam perahu itu punya cita-cita yang sama. Boleh ada cita-cita ke barat, satu ke timur, itu boleh karena itu mengganggu masa depan SBT. Iya. Nah itu yang pertama. Makanya di sila keempat dijelaskan. Kalau Anda persatuan itu bisa kokoh, kalau ada musyawarah. Misalnya saya pungkon bagaimana, ini pungkon bagaimana, saya pungkon bagaimana. Makanya di DPR itu didiskusikan. Makanya DPR itu penentu kebijakan-kebijakan. Tapi kalau DPR sudah dikotori oleh kepentingan ini, nanti dikuasai kepala dinas ini, proyek ini, itu bikin rusak. Bahaya. SBT sih bisa maju. Bisa maju, betul. Karena nanti misalnya saya dapat proyek, beta saya dapat. Anak-anak beta sakit hati. Misalnya kalau ente dapat, habis itu beta berusaha sekali ente, habis itu beta menang, beta pakai pola itu lagi. Nah ini mengancam masa depan SBT. Jadi musyawarah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana menemukan sebuah konsep kebahagiaan bersama, kesucian bersama untuk menuju cita-cita apa di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika keadilan telah bertahta di negeri Itawatunusa, maka yang kita rasakan adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Karena tidak ada satupun rakyat yang mau dizolimi. Tidak ada satupun rakyat yang tidak mau diadili. Semua rakyat butuh keadilan. Karena kata Imam Ali, keadilan adalah bagian penting dari agama. Kalau keadilan itu sudah tegak, maka 50% persoalan bangsa, 50% persoalan SBT itu selesai. Karena itulah yang paling prinsip dalam mewujudkan politik yang sehat adalah politik yang membawa kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, kita agak merinding sebenarnya mendengar penjelasan dari Ustadz Dr. Syarifuddin tadi terkait dengan bagaimana menjiwai jiwa Pancasila itu dalam kendaraan berpolitik. Cukup luar biasa penjelasannya, singkat, padat tapi jelas. Nah ya, tapi ada beberapa pertanyaan juga, yaitu apa aksi konkret politik pembangunan yang harus dipakai untuk mengendalikan pembangunan bagi kesehatan rakyat di SBT, Ustaz? Kira-kira seperti apa ini? Ya, aksi konkretnya saya kira ini ada di pundak-pundak para pemuda SBT. Ketika pemuda SBT sudah berkiblat satu kiblat, berdiri di atas manifesto politik kebahagiaan dan kesejahteraan, maka aksinya apa? Anak-anak SBT turun melakukan pencerahan politik ke desa-desa, penguatan spiritual, dakwah kebangsaan. Untuk apa? Menjaga persaudaraan dan persatuan SBT. Itu yang harus disuntik ke memori masyarakat anak-anak muda, anak-anak yang sudah mengerti politik. Dan itulah aksi-aksi konkret yang harus dilakukan itu oleh pemuda. Jadi pemuda itu sebagai pendobrak bagaimana menjaga persaudaraan dan persatuan di SBT ini jangan sampai diganggu oleh setan. Karena setan dan iblislah yang akan menghalangi perjuangan
keadilan, perjuangan kebersamaan dan perjuangan persatuan dan persaudaraan. Itulah yang harus aksi konkret. Lalu kemudian tema-tema khutbah di masjid-masjid itu mengumandangkan politik persaudaraan, politik kebangsaan, dan politik pencerdasan lahir dan batin untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul Ustaz. Jadi saat ini kita lihat di SBT saat ini yang berkecimpung di dunia politik itu para senior-senior. Tentunya Ustaz punya terobosan pemikiran ini cukup luar biasa. Artinya membangkitkan kita selaku pemuda itu bukan hanya urus dia sekolah saja, tapi perhatikan kita punya negeri itu. Mesti perhatikan. Misalnya Pak, dari mana Pak Umar? Dari mana? Dari Saya dari Kilmuri. Turun di Kilmuri melakukan pencerahan politik bahwa perbedaan yang tidak menguntungkan hindari, betul. cegah. Perbedaan yang melahirkan produktivitas, meningkatkan kemajuan pembangunan, meningkatkan negeri, itu yang diperbanyak. Perbedaan yang melahirkan permusuhan, hindari. Jabatan itu lebih hina dari satu sandal jepit. Tapi jabatan itu bisa mulia ketika kesucian keadilan itu berada dalam etalase kosmos politik yang luar biasa. Masya Allah, Allah Akbar. Itu Pak Umar ya. Siap. Jadi begitu, pemuda itu juga punya peran penting dalam pesta demokrasi, tapi ada batas-batasannya, ada yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi itu sebenarnya. Oke, yang terakhir Ustaz, apa ini strategi untuk membangun SBT sebagai kabupaten yang unggul di Maluku? Kira-kira seperti apa Ustaz? Kita dari tim, karena saya juga sering ke SBT. Oh begitu. Jadi sering saya ada 3 keunggulan SBT yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Pertama, keunggulan SBT adalah kenapa SBT itu saya gelar dengan syair bersandi takwa. Karena penyanyi-penyanyi handal di SBT itu terlalu banyak. Suaranya bagus-bagus. Bagus. Masya Allah. Sebenarnya ini potensi Ini bahan baku yang tidak dimiliki oleh kabupaten yang lain. Mungkin dimiliki tapi belum tumbuh. Tapi SBT itu sudah nampak. Sudah nampak sekali. Misalnya kalau kekuatan tilawah itu SBT tilawah Pak Al-Mukarram Aziz Rumaloak itu SBT juara nasional. Berarti ini potensi suara SBT itu bahan baku yang bisa dijadikan industri. Bagaimana menggerakkan SBT tangguh dibandingkan kabupaten lain dari aspek budaya. Yang kedua, SBT punya lahan yang luas, SDM yang mau maju. Hanya dia kadang-kadang bergerak di luar rel ihdinas siratal mustaqim. Sehingga kadang-kadang kalau politik dia berseberangan, akhirnya ini jadi musuh dan lain sebagainya. Iya. Masih selesai prodi. Itu yang melumpuhkan politik yang begitu, yang melumpuhkan ketong. Bahaya Dan itu, itu bahaya. dihindari. Lalu kekuatan SBT yang selanjutnya, misalnya saya punya konsep bagaimana SBT itu bisa. Misalnya SBT sekarang jumlah penduduk berapa? Kalau SBT Ada 100.000 kasih. hampir itulah Ustaz. Taruhlah 100.000. Iya. 100.000 satu orang. 100.000 terbanyak. Hah? Ya berkisaran dari 50